hari raya yang paling besar, yang paling terkenal. Kayak Bali itu, Hindu itu ada Nyepi. Ya, tahun baru. Ya, dapat Saka, ya. remisi orang-orang yang menjalani hukuman. Kalau di Bapak hari raya apa namanya? Bali itu mesti harus dijaga adat budayanya, bukan pantainya saja, bukan pemandangannya saja, adat budaya, kerukunan. SDM kita di Bali ini kan hidrogen sudah. Seperti kita di Bali bisa menerima budaya baru, tapi tidak meninggalkan budaya kita sendiri. Selamat datang di Jarat Podcast. Malam ini saya kedatangan tamu yang terhormat, Bapak Adi Natali selaku Ketua Majelis Keluarga Konghucu Indonesia. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam, ya. Pak. Saya ingin tahu karena Bali ini kan sudah pluralisme Pak Adi. Bali ini sudah rukun, guyub, ya, apapun masakannya itu tetap kita rukun selalu, apapun agamanya kita ini selalu damai, ya. Ada beberapa hal yang saya mesti harus sampaikan karena 2 hari yang lalu ada komen terkait dengan email kami. Coba Pak Putu tanyakan, ada namanya Konghucu, coba ditanyakan apa itu Konghucu. Ya, publik juga masyarakat Bali kan pengen tahu karena begitu rukunnya antar sesama. Perlu juga masyarakat Bali mengetahui knowledge terkait dengan Konghucu karena tidak ada permasalahan ya di Bali. Namun malam ini saya menanyakan kepada Pak Adi, bisa nggak Pak Adi menjelaskan sedikit tentang apa itu Konghucu? Silakan Pak Adi. Terima kasih. Selamat malam para pemirsa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, wita tongtian. Ya. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan atas undangan Bapak untuk saya datang ke sini. Untuk menyampaikan apa yang mungkin bisa saya jelaskan mengenai Konghucu gitu. Ya. Yang khususnya di Indonesia kita sudah tahu kita rukun. Tadi pun saya sampaikan salam dari 6 agama seperti itu. Jadi semua tentang keagamaan kita sudah bisa terima di Bali. Khususnya selain 6 agama itu juga ada yang mungkin salah ini aliran kepercayaan yang sudah betul-betul diterima di negara kita. Jadi saya kira hal-hal keagamaan dan juga kepercayaan seperti itu di Bali khususnya dan di Indonesia, di negara kita sudah bisa diterima dengan baik. Ya, atas putusan MK terakhir itu ya. Ya, Pak. Ya, jadi silakan Pak Adi. Itulah enaknya kita di Indonesia, walaupun kita plural kita, baik ini masalah etnis, agama, suku bangsa dan lain-lain, budaya seperti itu. Di Indonesia kita tahu banyak hal yang berbeda di wilayah Indonesia, tapi karena negara kita ini terbentuk dari pluralisme. Ada perbedaan itu Pak. Iya Pak. Ya. Jadi itulah keistimewaan kita. Ya, kembali Pak, Konghucu, khususnya Konghucu itu kira-kira masuk ke Indonesianya sampai bagaimana sih Konghucu di Pulau Bali itu? Gimana keberadaannya di Bali? Ya karena kita bicara di Bali. Silakan Pak Adi. Ya. Kalau kita berbicara Konghucu itu kita mungkin bisa melihat sedikit sejarah masuknya Konghucu di Indonesia. Baik. Ya. Itu kan kalau kita melihat Konghucu itu kan asalnya dari Tiongkok, ajaran agamanya seperti itu. Nah, masuknya Konghucu ke Indonesia itu tidak lepas dari kondisi di Tiongkok. Nah, kalau lihat kita sejarahnya itu kan mungkin bisa banyak yang artinya berimigrasi ya ke Indonesia. Nah, itu ketika zaman ini perang Candu itu di Tiongkok kita tahu
1834 sampai 1842 kurang lebih itu. Nah, kondisi masyarakat itu luar biasa susah. Jadi keadaan itu mungkin yang memaksa mereka untuk mencari penghidupan yang lebih bagus. Dan kita tahu itu disebut mereka tuh mencari nafkah istilahnya ke ini, nyari penghidupan ke Nanhai gitu. Nanhai itu artinya ini laut selatan itulah, menuju ke selatan, karena diketahui di sana mungkin kehidupan yang lebih baik karena kesuburan tanah dan lain hal itu ada di sana. Nah, jadi pada saat itulah mereka berimigrasi dengan membawa keyakinan mereka, paham mereka yang sudah mereka punya. Nah, khususnya kalau kita tadi menyinggung Konghucu itu sendiri itu udah sejarahnya dari lama sekali, Pak. Terkait dengan ritualnya gimana, Pak? Ritualnya di Bali gimana? Kalau ritualnya, kalau saya lihat, Pak, ya itu mirip dengan, bukan ini ingin menyamakan, tidak, tapi dengan adanya keberterimaan umat Hindu katakan itu, dan banyaknya tempat-tempat juga pemujaan di pura. Jadi kemiripan itu atau persamaan-persamaan itu banyak sekali sehingga kita bisa menyatu di pura itu. Saya kebetulan sedang touring gitu, Pak, sampai ke gunung-gunung gitu, ada pura. Di sana ada tempat pemujaan khususnya yang kita dari Konghucu, pemujaan orang-orang suci itu. Ya, jadi bisa seperti itu, bisa bersatu seperti itu. Dan salah satunya yang sudah saya lihat ke gunung di Bukit Penulusan yang menuju ke Singaraja ada namanya Pura Bukit Penom. Di sana juga ada pemujaan. Istilahnya kalau kami menganggap di kitab suci kami soalnya ada itu pemujaan kepada orang suci. Nah, itu jadi ada Dewi Kuan Im di sana gitu. Terkait dengan begini, Pak. Kalau di Hindu itu kan ada Galungan, Kuningan, Nyepi. Kalau di Muslim ada Lebaran dan lain-lain. Kalau di Konghucu itu setahun hari keagamanya itu berapa hari, Pak? Kan ini banyak publik yang tidak tahu itu hari rayanya apa gitu ya. Kami perlu tahu, bisa nggak Bapak jelaskan? Kalau di Konghucu itu kalau kita hitung satu tahunnya itu ada 14 hari raya yang disucikan itu, artinya dirayakan juga dengan ibadah. Bapak bisa kasih contoh yang setiap tahun kalau begini, Pak. WBP, Pak, warga binaan lah ya, narapidana zaman dulu sekarang sudah menjadi warga pemasyarakatan. Bila mana ada yang sudah menjalani pembinaan, umpamanya warga Konghucu, nah, hari apa dia mendapatkan remisinya itu, Pak? Kan ada banyak hari raya, 14 atau 12 hari raya setahun yang Bapak sebutkan. Hari raya yang paling besar, yang paling terkenal kayak Bali itu, Hindu itu ada Nyepi, tahun baru dapat remisi orang-orang yang menjalani hukuman. Kalau di Bapak hari raya apa namanya? Kalau kami di Konghucu itu di antara 14 hari raya itu mungkin tahun baru Imlek, Pak. Tahun baru Imlek. Itu aja, Pak, karena kita ini kan Pancasila, tentu khususnya Bali sedikit aja goyang itu mempengaruhi dunia pariwisata, Pak. Karena di dalam dunia pariwisata, tourism industry itu juga ada persaingan ketat. Kenapa Bali itu mesti harus dijaga adat budayanya, bukan pantainya saja, bukan pemandangannya saja, adat budaya, kerukunan, SDM kita di Bali ini kan hidrogen sudah. Salah satu daya tarik dari wisatawan itu adalah keberagaman ini, ya. Karena mereka melihat kayak di Nusa Dua ada tempat beraneka ragam, tempat ibadah, mereka itu senang. Ya, kalau orang luar, Pak, melihat
Bali gitu ya. Dikirain Bali itu negara Bali sendiri, Pak. Ya, Padahal Bali part of Bali. Indonesia ya. Ya. Kita harus bangga, Pak, dengan ini, tapi kita harus menjaganya dengan baik-baik gitu ya. Nah, ini pasti Bapak sebagai pimpinan majelis di Konghucu itu, apa saran Bapak terkait dengan Pulau Bali yang kita cintai ini supaya damai terus, Pak, rukun selalu? Ada nggak? Kalau saya ini Pak, selama ini sih semua agama gitu, itu diayomi suatu wadah yang namanya FKUB. Oh, baik ya. Nah, kita sangat bersyukur di Bali itu nilai kerukunannya itu tinggi gitu Pak. Baik. Nah, tidak lepas daripada keberterimaan daripada masyarakat Bali. Nah, diantara saya pikir selain 6 agama dan juga kepercayaan, itu malah tambah lagi kalau saya dengan kondisi pariwisata yang maju. Ada budaya asing yang masuk ke Bali. Baik. Nah, itu nilai tambah plus itu yang kalau kita tidak bisa olah di manage dengan baik, itu kan jadi bisa gini Pak, agak rancu seperti itu. Umpama kita selama ini sering lihat dengan di berita itu kan, ya, misalnya orang melasti ke pantai, terus ada turis berjemur itu. Nah, itu kan suatu kondisi yang kontradiksi sepertinya kalau kita lihat. Tetapi di sanalah kita sebagai masyarakat Bali bisa menerima kondisi dan budaya seperti itu, tidak terpengaruh kemudian kita sembahyang kita seperti melasti itu. Jadi kan kita melasti, ya mereka lain tadi tidak. Iya, ada beberapa hal yang memang menjadi kendala Pak, karena aturan payung hukumnya. Ya. Tentu 1 tahun yang lalu viral itu, ya. Memang apa yang Bapak sampaikan itu, ada orang berjemur di pantai, ada satu sisi cremation ceremony, ada orang sembahyang. Bagi kita, ya, bagi masyarakat Bali tidak ada masalah Pak. Makanya ini, apakah menurut Bapak perlu nggak payung hukum kekhususan untuk Pulau Bali? Karena hukum positif kita Pak dengan hukum adat kita di Bali sangat berseberangan, ya. Umpamanya kalau hal itu terjadi di Jawa Barat gitu, umpamanya di Banten atau di tempat lain yang mayoritas umpamanya agamanya tidak boleh, perlu nggak menurut Bapak supaya kita guyup ke depannya itu tidak salah? Karena ada beberapa undang-undang Pak, baik undang pornografi dan lain-lain, itu Bali mendapat kekhususan Pak. Karena di Bali masih di Sungai Ayong itu ada orang mandi telanjang Pak. Di Kuto, di Padang-Padang, nah, gimana itu? Karena itu mendapatkan pendapatan visa yang terbanyak, ya, khususnya daerah-daerah yang memiliki daerah kunjungan pariwisata, Sanur contohnya, Kuta contohnya. Menurut Pak Adi Natali, perlukah ya pemerintah atau wakil-wakil kita mengusulkan undang-undang khusus untuk itu? Khusus ya, otsus kalau di daerah Papua ada, di Jakarta ada, ya, di Ambon ada. Untuk Bali perlu nggak supaya Bapak bisa menyampaikan aspirasi Bapak ini ke wakil rakyat? Menurut Pak Adi perlu nggak? Kalau kita melihat ini lagi kondisi Bali khususnya, banyak saya tonton juga video-video tentang kondisi kita mungkin di awal-awal kemerdekaan itulah. Kondisi Bali itu kan masih hampir merata itu kondisi. Orang-orang Bali khususnya cewek yang masih telanjang dada itu Pak ya. Nah, itu kalau kita tidak berpikiran jorok itu Pak, itu dari segi estetika itu kan bagian dari seni, daya tarik juga untuk menurut kita kan begitu ya. Karena itulah karena penting ini Pak, beberapa kali mungkin sudah pernah dibahas tapi belum sampai ke baleg Pak. Ya, di di Senayan. Menurut Bapak, karena ini penting, ya, kami dari Jarak Pos akan menyampaikan bahwa dari keluarga Konghucu ada aspirasi supaya diundang-undangkan untuk
anak-anak cucu kita ke depan tidak menjadi permasalahan, karena itu bagian dari tourism spot, apalagi di daerah-daerah DTW, daerah tujuan wisata, perlu dilestarikan seperti apa? Menurut Bapak perlu nggak? Mungkin ini Pak tergantung kondisi ya, karena setiap daerah itu kan ada kearifan lokal. Baik, ya. Banyak yang suatu daerah yang kearifan lokalnya betul dijaga, akhirnya bisa menerima ini seperti kita di Bali bisa menerima budaya baru, tapi tidak meninggalkan budaya kita sendiri. Nah, jadi kalau dilihat payung hukumnya sih, kalau kita kadang-kadang kan di Indonesia kan kita menyangkut masyarakat yang begitu majemuk. Kalau payung hukum khusus untuk kita, nanti itu rasanya asal bisa diterima oleh saudara kita yang lain di daerah lain, mungkin bisa otonomi khusus gitu misalnya. Ya, otsus. Karena begini Pak, Bali menjadi salah satu daerah penghasil devisa Pak, lumayan besar. Ya, di sini ada kabupaten yang sebelumnya mungkin 5 besar pendapatan PAD dari tourism. Nah, makanya ini perlu payung hukum Pak. Nah, mesti harus benar-benar, karena hukum positif kita, undang-undang perundang-undangan kita secara nasional ya masih bisa diterima. Dan banyak undang-undang yang belum nyambung, belum linear terhadap keberadaan masyarakat di daerah-daerah, khususnya Bali, Pak. Nah, itulah ada beberapa wakil rakyat yang mencoba mengusulkan otsus. Dulu kan ini adalah Nusra, Pak. Nusra, ya. Mungkin legal standingnya mesti harus disusun rapi kepada wakil-wakil rakyat kita supaya disampaikan. Kalau saya secara pribadi otsus itu perlu Pak, karena supaya aman ke depannya. Nanti sedikit-sedikit dihukum, salah kita berpakaian di di pantai ya. Nah, inilah yang menjadi catatan homework untuk Bapak selaku pimpinan majelis di keluarga Konghucu. Tentu Bapak dipercaya oleh saudara-saudara di Bali untuk memimpinnya. Ada nasihat nggak untuk warga Bali atau netizen yang sering memberi komen ke jarak pos Pak? Karena selalu saya disuruh menanyakan hal-hal yang sensitif, tentu ini tidak boleh ditanyakan karena terkait dengan membahas agama sangat sensitif. Karena setiap orang diberikan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing ya, yang diperintah oleh undang-undang. Bapak ada pesan nggak untuk masyarakat Bali, khususnya dari keluarga Konghucu? Apa yang Bapak pesan? Karena ini kan masyarakat Bali ingin tahu ini keluarga Konghucu selama ini kan baik, supaya lebih baik apa Pak Adi Natali ya, pesan kepada netizen apa yang harus dilakukan kepada masyarakat Bali supaya rukun. Jadi gini ya Pak, dunia gitu Pak, itu kan setiap kali, setiap detik, setiap waktu itu mengalami perubahan. Baik. Jadi setiap hal-hal yang berubah itu hendaknya kita cermati, khususnya apa yang menyangkut pribadi, masyarakat luas, dan akhirnya ke negara. Nah, jadi kalau melihat seperti itu, di Konghucu pun ada juga satu ayat yang menyebutkan bahwa sesuatu itu mesti mengikuti perkembangan zaman. Di kitab perubahan juga seperti itu Pak. Jadi tentunya dalam hal ini kan setiap sudut pandang orang tuh masing-masing berbeda. Nah, tergantung sekarang menurut saya sih efek
akibat dari perubahan itu. Kalau kita bisa teliti dengan baik, di Konghucu juga itu ada menyebutkan meneliti hakikat tiap perkara itu Pak. Jadi apapun itu, baik ini sudah suatu perkara itu, ini dari apa bahannya, terus bentuknya begini gitu. Nah hal-hal seperti ini tentunya kita harus perhatikan dengan baik. Itu merupakan juga sumber pengetahuan kita. Nah dengan memperhatikan itu, sekarang dari sudut pandang kita itu bagaimana kalau memang itu tidak merugikan hal-hal yang baik pribadi, umum maupun akhirnya meluas begitu, saya kira bisa diterima itu. Baik, setiap perkembangan yang baru itu, sehingga ya berarti saran Bapak ya bila mana terjadi modernisasi budaya yang mesti harus diterima, ya yang negatif dibuang, yang positif diterima. Mestinya seperti itu Pak ya. Kira-kira begitu Pak ya. Ya itu maksudnya. Oke, demikianlah bincang-bincang saya di Jarak Podcast bersama Ketua Majelis Keluarga Konghucu Bapak Adi Natali. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi membahas kerukunan beribadah di Bali, beragama di Bali. Semoga kita bisa menjaga keamanan dan ketertiban di Pulau Bali selama-lamanya. Ya, demikianlah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om.